Baik, saya lanjutkan lagi ya. Duh, oke. Nah, ini contoh lainnya ya. Di probabilitas bahwa penerbangan yang dijadwalkan secara teratur berangkat tepat waktu, berarti peluang kejadiannya adalah 0,83, peluang datang tepat waktu itu adalah 0,82, dan kemungkinan berangkat dan tiba tepat waktu itu adalah D dan A ya, 0,78. Nah, sekarang ditanya, berapa sih peluang kalau dia pertama tepat waktu jika berangkat tepat waktu ya. Oke, berarti ini tanya apa? Peluang tepat waktu. Tepat waktu itu tiba tiba itu sama saja datang ya. Peluang A strip garis apa D ya. Gitu. Nah, ini kan sama saja dengan peluang A dan D dibagi peluang dari si D-nya ya. Nah, peluang A dan D yang mana? Berarti 0,78 dibagi 0,83. Nah, ini silakan dicari. Kemudian yang B, berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu itu berarti apa? Peluang tepat waktu berarti D setelah A ya. Gitu. Nah, ini sama saja dengan peluang D dan A dibagi peluang A. Berarti 0,78 dibagi peluang A itu, sorry. D dan A berapa? 0,78. Ini 0,82. Ya. Nah, untuk yang C, tiba tepat waktu, peluang A jika tidak berangkat. Berarti kan ada kata tidak, berarti komplement. Komplement dari apa? Berangkat tepat waktu, berarti D komplement ya. Gitu. Nah, yang belum kita dapatkan itu adalah ini kan, peluang A gabungan D komplement dibagi peluang D komplement ya. Nah, kita cari satu-satu. Untuk peluang A, kemudian yang dicari adalah ini, peluang A itu bisa dicari dengan ini kan, A, kemudian A gabung, irisan D ditambah peluang A, C, C ya. Oke, berarti peluang A tadi saya punya 0,82, kemudian peluang A gabungan D 0,78. Di sini saya dapat peluang A gabungan D komplement. Berarti ini dapatlah peluang A gabungan D komplementnya adalah 0,04. Kemudian peluang ini kan gampang ya. Peluang dari D komplement itu adalah 1 dikurang peluang dari D. 1 dikurang peluang dari D 0,83 ya. Ini bisa kalian masukkan ke sini. Sini sama sini ya. Gitu. Oke. Next. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada saya. Ya, kenapa? Untuk nilai A dan D dan DA dan A itu sama aja ya, boleh dibalik Iya, itu. sama. Yang D sama A gitu. Sama. Yang ini Oh, kan. sama. Ini ya. Iya, Bu. Iya, ini sama. Iya.
peluang A gabungan irisan D sama dengan peluang D irisan A. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kalau tadi kejadian saling lepas itu cirinya adalah dia tidak punya irisan antara dua kejadian atau lebih ya. Berarti kalau tidak ada irisan, berarti anggotanya himpunan kosong. Kalau himpunan kosong berarti peluangnya 0. Itu kalau ciri khusus dari saling lepas. Kalau saling bebas artinya apa? Berarti bebas ya, tidak berpengaruh satu sama lain gitu. Jadi secara istilah, peluang kejadian saling bebas itu artinya kejadian A dan B tidak saling bergantung ya. Jadi kalau saya punya peluang B setelah A, ya berarti si A ini tidak punya pengaruh kan ke kejadian peluang kejadian B terjadi setelah A terjadi. Karena A tidak memberikan efek, maka ya sama saja peluang B setelah kejadian A maupun peluang B tanpa kejadian A itu akan sama ya gitu. Sama halnya dengan ini. Peluang A itu sendiri karena si B tidak mempengaruhi si A terjadi gitu. Ya. Terjadinya A sama sekali tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Dalam hal ini, terjadinya A bebas dari terjadinya si B. Ya. Oke, kalau misalkan kita buat yang tadi, ya, ini kan peluang bersyarat yang sebelumnya ya, ini dari rumus peluang saling lepas tadi ya, peluang kejadian saling lepas ya. Tadi kan kalau kita punya peluang B, setelah A, rumusnya nih kan peluang A dan B dibagi peluang A. Gitu ya. Nah, sehingga ini kalau saya kalikan, ini dikali dengan ini, ya kan, peluang A dan B itu sama dengan peluang B setelah A dikali peluang A. Gitu. Oke. Nah, tadi karena ini kan rumusnya jadi ini ya. Kenapa berubah jadi seperti ini? Karena A dan B itu ekuivalen dengan B dan A artinya nilainya sama, maka saya bisa tuliskan bahwa peluang A dan B itu sama dengan peluang B dan A. Di mana peluang A dan B sama dengan ini kan, gitu. Jadi sama saja peluang A dikali peluang B setelah A, gitu. Ya, ini untuk kejadian yang saling lepas. Artinya ini peluang A dikali peluang B setelah A. Nah, contohnya apa? Aplikasinya di sini. Gitu. Nah, misalkan kita punya kotak berisi 20 ya, ada kotak ini ada 20 ya, ada 20. Nah, 5 diantaranya itu cacat. Ada 5 nih yang cacat gitu. Berarti dari 20 ini ya, ada 15 ya. Kering berarti kan ada 2 kali pengambilan ya, pengambilan 1, pengambilan 2 ya. Karena 1 demi 1 gitu ya. Jika 2 skrin dikeluarkan dari kotak 1 demi 1 secara acak, kemudian saya tidak kembalikan ya dari pengambilan pertama saya tidak masukkan lagi ke kotak. Berarti kan jumlah yang ada di kotak itu akan berkurang ya, baik yang itu cacat atau secara keseluruhannya gitu. Nah, kemudian ditanya berapakah peluang kedua skrin tersebut cacat? Berarti kan sama saja dengan pengambilan 1 cacat setelah yang 1 diambil cacat juga kan. Secara otomatis berarti kan ini tadi cacat pertama ada berapa? Saya ambil 5 kan kemungkinannya dari 20 karena tidak saya kembalikan yang cacat tinggal 4. Otomatis yang total keseluruhan juga akan berkurang kan gitu. Ya berarti ini saya bisa coret ya. Ini berapa? Ini 5 ya. Ini 5 bagi 5 habis ya. Berarti tinggal 1/19. Di mana si 5/20 itu sama halnya dengan peluang A, ya. Ini adalah peluang B setelah A diambil kan.
gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak di sama, kalau misalkan si strukturnya tadi dikembalikan lagi, ya berarti kemungkinan untuk satu cacat yang dua cacat ya berarti 5/20 dikali 5/20 gitu ya. Kalau misalkan pengambilan satu cacat, satu tidak cacat ya berarti tanpa pengembalian ya berarti 5/20 dikali berapa? 15/19 gitu ya. Gimana Bu? Pokoknya kalau tidak dikembalikan, pernya itu masih tetap sama dengan yang di awal. Ya, gitu. Oke, lanjut. Kemudian latihan 6. Oke, ini latihan 6. Ini kalian buat, ini tugas ya. 6. Bentar. Oke. Latihan 6. Suatu kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Dan kantong kedua berisi 3 bola merah dan 5 bola hitam. Coba ambil kantong pertama. Oke, ini silakan dikerjakan dulu ya. Saya beri waktu berapa ya? 5 menit lah ya. Coba kalian kerjakan dulu. Suara saya agak serak udahan. Oke.
Oke, latihan 6. Suatu kantong berisi 4 bola merah. Berarti ini kantong 1 ya. Berarti 4 merah dan 3 bola hitam. Kantong 1. Kemudian kantong 2 itu berisi 3 bola merah dan 5 bola. Satu bola diambil dari kantong pertama ya. Dia dimasukkan tanpa melihatnya ke kantong kedua. Berapa peluang sekarang mengambil bola hitam dari kantong kedua? Peluang mengambil sebuah bola hitam dari kantong kedua. Satu bola diambil dari kantong pertama dan dimasukkan tanpa melihatnya ke kantong kedua. Berarti kan kemungkinan yang dari kotak 1 belum tentu hitam ya. Oke, berarti ini kita buat dua, step ya. Jika dari kotak 1 terambil putih dan dimasukkan ya dia dan setelah itu kan kalau putih dapat nih dari kotak 1 putih dimasukkan ke kotak 2 kan, dan apa ya, ditambahkan banyak ya kalimatnya ya, dan kotak 2 kemudian terambil hitam. Nah, berarti ini saya bisa sebut peluang dari 1 putih dan 1 hitam ya. Nah, ini apa rumusnya? Berarti kan 1 putih, 1 putih. 1 merah kok jadi hitam sih? 1 terambil merah, kemudian masukkan ke kotak 2, kemudian terambil hitam. Berarti 1 merah dan 1 hitam ya. Oke, berarti peluangnya berapa? Merah di kotak 1, berarti 4 dari 7 ya. Kemudian saya masukkan ke kotak 2, berarti merah, keduanya hitam ya, berarti 5 akan ambil 1 hitam dari berapa? Karena ditambahkan 1 jadi 5/8 ya. Jadi kalian cari ini berapa. Kemudian jika dari kotak 1 terambil hitam ya, dan kemudian dia dimasukkan ke kotak 2. Masukkan ke kotak 2 ya. Nah, kemudian terambil hitam. Nah, ini bisa saya sebut dengan 1 hitam dan 1 hitam lagi kan. Nah, berarti ini apa? 1 hitam dari kotak 1 berarti berapa? Hitamnya tadi ada 3 dari 7. Oke, karena saya tetap ambil hitam ya, berarti jadi berapa hitamnya? Jadi A, 6/8. Oke.
Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bu, saya izin bertanya, Bu. Hmm? Eh, itu untuk yang kayak 4/7 dan 3/7 itu diambil dari kotak yang pertama ya, Bu? Iya, Oke, 4 per terima 7. kasih, Bu. Ya, karena kan saya nggak tahu ya apakah dari bola apa kantong satu dapatnya hitam kan atau putih kan. Dia belinya satu bola diambil dari kantong pertama. Nah, kalau kemungkinan saya dapatnya merah, berarti kan merah kemudian per 7 kan totalnya. Kemudian saya masukkan merah tadi ke kotak dua. Yang bertambah apa? Merahnya kan. Yang hitam tetap 5 kan di kotak kedua. Gitu. Tapi jumlah keseluruhan jadi 8. Jadi 8 sih. 9 ya. Karena kan tadi awalnya 3 tambah 5 ditambah 1 jadi 9. Gitu. Ini juga berarti jadi 9. Kalau yang kedua, saya dapat hitam. Hitamnya saya masukkan ke kotak dua. Berarti kalau saya dapat hitam di kotak pertama, berarti 3 per 7 kan. Karena hitamnya ada 3, ini ada 7. Oh, hitam saya masukkan ke kotak kedua. Hitam akan bertambah jadi 6. Yang total keseluruhan juga akan bertambah ya. Nah, kemudian kalian apakan? Kalian jumlahkan. Totalnya berarti ini tadi ya, ditambahkan. Ini ini peluang satu merah dan satu hitam ditambah. Oke. Untuk nomor 5. Saya ambil. Maka pulang mendapatkan screen yang cacat pada pengalaman kedua tetap seperempat. Itu pada latihan 5. Nah, pada latihan 5. Oke, screen pertama dikembalikan. Berarti dibalikin lagi ya. Oke, setelah dapat cacat, dibalikin lagi. Dan semuanya diajak kembali sebelum diambil. Maka peluang mendapat screen yang cacat pada pengambilan kedua tetap seperempat. Kenapa? Karena kan tadi ini ya, kalau kasus yang ini kan dikembalikan lagi nih. Berarti peluangnya apa? Peluang B setelah A. Segini ya gambarnya ya. Nah, peluang B setelah A. Berarti kan peluangnya sama saja dengan ini apa tadi? Cacatnya ada 5 per 20 ya. Kemudian si apa tadi rumusnya? Pada pengambilan kedua ya, berarti ini salah deh. Pengambilan kedua kan tadi tidak ada pengaruh oleh pengambilan pertama kan, karena dia dikembalikan lagi gitu. Jadinya ya kalau misalkan saya dapat cacat kan tadi ada 5, saya kembalikan lagi. Pengambilan keduanya cacatnya tetap 5 kan, gitu. Totalnya tetap 20, 5 per 20 berapa? 1/4. Ya, ini kasus kalau kejadian saling bebas. Peluang B setelah A itu sama dengan peluang B itu sendiri. Gitu. Nah, kejadian ini disebut dengan kejadian saling bebas. Oke, ya. Kemudian, latihan 7. Suatu kota kecil mempunyai satu mobil pemadam kebakaran. Dan 7 ini kalian jadikan tugas ya. Ini tugas. Tugas juga. Oke. Kemudian
Nah, bisa kalian kerjakan itu enggak. Nah, terus next yang ini. Bila dalam satu percobaan kejadian A1, A2, AK dapat terjadi, maka peluang kejadian dari irisannya itu sama dengan peluang A1 ya dikali peluang A2 setelah A1, peluang A3 setelah A1 dan A2, peluang AK. Oke, ini kalau dia banyak ya. Bila kejadian A1, A2, A3 bebas, maka oke, intinya kalau misalkan peluangnya itu adalah irisan, maka jadinya perkalian ya. Kalau tadi kan kita punya gabungan ya, peluang gabungan dari suatu kejadian ya. Sampai kejadian sorry ini jangan B lah. A1, A2 sampai AK ya. Berarti ini adalah peluang ditambah ya. Peluang A1, peluang A2 ditambah titik-titik sampai oke. Kalau misalkan dia itu adalah kata dan ya atau irisan dari peluang kejadiannya maka jadi perkalian ya. Peluang A1 irisan A2 irisan sampai K itu adalah peluang A1 dikali peluang A2 sampai peluang Nah, perhatikan contoh latihan 9. 3 kartu diambil satu demi satu tanpa pengembalian. Jadi sekotak kartu ada 3 ya, berarti ada kartu pertama, kartu kedua sampai kartu ketiga. Diambil satu demi satu tanpa pengembalian. Cari peluang bahwa kejadian A1 dan A2 dan A3 terjadi bila A1 kejadian bahwa kartu pertama as berwarna merah ya. A2 itu adalah kejadian kartu kedua Jack dan A3 kartu ketiga lebih besar dari 3 tapi lebih kecil dari 7. Ya udah berarti ini kan peluang A1 irisan A2 irisan A3 itu kan perkalian ya. Peluang A1 dikali peluang A2 kali peluang A3 ya. Oke, berarti ini kalian cari jumlah A1 dibagi NS dikali ini A2 NS ini N A3 jadi NS ya. Oke. Berapa itu kalau misalkan kartu pertama as warna merah. As itu ada berapa sih? As warna merah. Saya agak kurang paham bagian kartu-kartu itu. Bentar ya. Oke, peluang as berwarna merah. Warna merah itu berarti kan asnya ada yang bentuknya apa ya? Saya lupa sama yang segi 4 ya. Berarti ada 2 kan as warna merah dari berapa? Dari 52 kartu kartu apa sih namanya? Kartu apa ya namanya ya? Kemudian A2 apa tadi? Kejadian bahwa kartu keduanya adalah Jack. Jack itu ada 4 ya, kan ada yang warna merahnya ada 2, yang warna hitamnya ada 2. Berarti setiap tadi itu punya kartu Jack ya. Berarti ada 4 dari 52. Kemudian kejadian kartu A3 itu 3, tapi lebih kecil dari 7 ya. Berarti kan
setiap tadi kan 4 ya, 4 ya. Setiap 4 itu ada berapa? Yang lebih dari 3 tapi kurang dari 7. 3, 4, 5, 6. Lebih besar dari 3 tapi lebih kecil dari 7. 4, 5, 6. 3 ya. 3 dikali 4, 12 ya. 12 per 52 ya. Oke, berarti ini silakan dicari sendiri. Gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini tugas ya. Tugas, ini juga tugas. Oke, karena tidak akan selesai kalau dibahas di sini semua. Ya. Nah, untuk aturan bias kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang bertanyakan dulu sebelum kita selesaikan perkuliahan kita pada malam hari ini?